Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semua, kita harapkan tetap sehat dan bisa melaksanakan aktivitas dalam sehari-hari. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya berada di kampus Stai Al-Ridho Bagan Seperti, di mana di belakang saya ini ada spanduk isinya tentang pembekalan dosen semester genap tahun akademik 2021-2022. Kita mengangkat tema peningkatan profesionalisme dan kompetensi dosen dalam mengajar di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini bangku-bangku sudah terlihat tersusun rapi ya guys ya. Ini menunggu para dosen yang lain datang. Ini saya buat open statement terlebih dahulu. Ini lokasinya di ruang rektorat Stai Al-Ridho Bagan Seperti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mohon bantu channel YouTube saya Junaidi Media dengan cara like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti proses bagaimana pembekalan dosen yang akan berlangsung di Stai Al-Ridho Bagan Seperti pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022. Demikian Bapak Ibu, bila bisa berhak fasadul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu atas nama Yayasan, terima kasih Saudara Ketua Stai telah menggelar acara pembekalan dosen setiap memasuki awal semester. Dan tradisi ini juga dilakukan di perguruan-perguruan tinggi yang sudah maju. Jangankan kita sekolah tinggi ya, yang dekat saja UIN, UNRI, bahkan UI ya, juga melakukan hal yang sama. Setidaknya di samping mungkin kita sudah punya kompetensi, punya profesionalisme, tapi setidaknya ada ruang gitu untuk selalu berdiskusi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita. Dan hari ini juga sengaja diangkat temanya peningkatan profesionalisme dan kompetensi dosen dalam mengajar, khususnya di masa COVID-19 ini. COVID-19 di satu sisi ujian, sisi lain juga anugerah, karena memang tradisi daring atau Zoom menjadi tradisi Indonesia yang juga dulu sudah lama dilakukan di negeri yang lain. Jadi kalau di kampus-kampus yang internasional itu antara promotor di S3 apalagi S2 apa namanya, konsultasi tesis, skripsi itu biasa melalui Zoom. Tapi kalau di kita ini kita anggap sesuatu yang baru. Karena itu kita juga harus menyesuaikan era yang terus berkembang. Kalau sekarang revolusi industri ya, era industri revolusi 4.0 sekarang sudah mulai meluncur pada 5.0. kemudian sudah era mulai dari G.4 menjadi G.5. jadi terus berkembang, tidak pernah akan berakhir. Karena itu sebagai dosen atau dosen itu asalnya docen. Kalau bahasa kitanya telo, tak sanggup bilang dosen, docen, tapi docen itu bahasa Belanda. Jadi D-O-C-N-T, docen. Jadi di Belanda diawali dulu yang mengajar di perguruan tinggi itu namanya dosen. Sehingga sudah menjadi bahasa Indonesia bahwa membedakan antara guru dan dosen. Tapi Undang-Undang Nomor 14 2005 itu undang-undangnya dijadi satu, undang-undang dosen dan guru.
Nah, saudara sekalian, mengawali pembukaan ini saya hanya mengingatkan kembali bahwa dosen itu bisa kita lihat di Undang-Undang 14 itu pasal bab 1 pasal 2, dosen adalah pendidik profesional. Jadi judul ini saya pikir judul yang sesuai dengan tugas pokok kita. Ya, jadi seorang dosen itu memang sudah diamanahkan undang-undang harus profesional, dan kata keduanya ini yang jadi kata kunci tak kalah penting adalah ilmuwan. Ini ilmuwan. Kalau ilmuwan maka melekatlah pada dirinya tugas Tridharma perguruan tinggi itu. Hampir di semua perguruan tinggi penelitian ini menjadi sesuatu yang belum menjadi budaya yang begitu membumi. Karena itu saya minta Dinda Budi sebagai ketua STAI pada semester berikutnya ini dilakukan catatan khusus kepada dosen-dosen kita yang belum ada hasil penelitiannya sama sekali. Ya, kalau sudah tentu saya atas nama pengurus yayasan ucap terima kasih. Dan ini menjadi tugas pokok, ya. Oleh karena itu ketua LPPM, ya, yang ketua STAI sudah mengajukan sekretaris untuk membantu ini kerja keras. Lalu ketua LPM Bu Surya juga bagaimana meningkatkan kompetensi dosen. Bu Surya ini hebat ini. Saya ngajar di UIN, saya juga ngajar di UNRI dan di perguruan lain. Itu ketua LPM itu Bu semuanya profesor, ya kan? Artinya apa? Bahwa jabatan LPM itu bukan jabatan sembarangan, tapi jabatan yang sangat strategis dan sangat diharapkan bisa memberikan output kualitas dosen. Sebenarnya dari sisi kualitas dosen itu menjadi gawenya LPM, kemudian dari sisi penelitian tentu ini menjadi gawenya LPPM. Karena itu saya sangat memberikan dukungan terhadap adanya usulan memberikan sekretaris, ya, yang sebelumnya, dan itu juga hasbullah karena kita sudah kerjasama dengan lembaga penelitian dengan UIN, itu juga sangat mensyaratkan. Bahkan kalau di beberapa perguruan tinggi bukan hanya sekretaris tapi ada beberapa pegawai-pegawai lain. Nah, kata kunci profesional dan ilmuwan ini menjadi penting untuk kita terus membenah diri, ya, apalagi era sekarang mahasiswa kita kadang-kadang lebih pintar dari kita. Satu ketika saya satu mobil dengan anak SD kelas 4 Pak Raja, anak SD kelas 4, bicara tentang perkembangan IT kelas 4. Ini ibu-ibu dosen yang dari Sulawesi, dari Medan, dari mana, mungkin tak pandai bahasa Rohil tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu dia jauh lebih pandai daripada saya. Bayangkan itu. Bukan begitu Pak Cik, dia bilang. Dia manggil saya Pak Cik. Ini begini, jadi dia lebih menguasai. Apa yang saya maksud poinnya? Saudara sekalian, bayangkan anak kelas 4 sudah sangat mengerti dengan perkembangan IT, perkembangan informasi. Tentu dapat kita bayangkan betapa hebatnya juga anak-anak yang tamat SMA. Karena itu dari dulu saya selalu berpesan ini kepada dosen-dosen baru, selamat bergabung ya ibu-ibu yang di luar kota yang ikut Zoom. Di sini ada Ridho. Ini juga tantangan baru bagi saudara menjadi dosen hari ini. Tidak bisa seperti era dosen dulu, dosen-dosen killer. Dosen itu merasa segala-galanya. Ya, di zaman saya kuliah tahun 88 itu dosen itu seperti malaikat, ya Pak. Tapi hari ini harus kita percaya bahwa mahasiswa kita kadang-kadang lebih pintar. Karena itu memang kita harus meningkatkan kompetensi, kemampuan kita, profesionalisme kita. Karena itu memang jabatan yang harus kita emban. Nah, dalam undang-undang ini disebutkan juga dosen itu di samping profesional dan ilmuwan,
Tapi tugas utamanya juga mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, ini kata seni saya garis bawahi. Kenapa profesor-profesor, ilmuwan, akademisi, praktisi pendidikan memasukkan kata pengetahuan, teknologi dan seni? Karena memang seni itu keniscayaan. Kalau Pak Dr. Raja ini kan filsafat. Kalau belajar filsafat pasti belajar logika, etika, pasti estetika. Hampir tidak pernah tidak menyebut estetika. Jadi di situ ada seni. Nah, seni ini keniscayaan dia berkembang. Kalau dosen tidak punya seni mengajar, masih gaya dulu, duduk, membacakan, lalu pidato, tidak ada seni. Karena itu setidaknya mungkin sudah saatnya kita kalau mengajar mata kuliah, saya contohnya komunikasi politik, apalagi saya sistem politik Islam, dulu kewirausahaan, saya mesti ada video-video yang bisa merangsang daya tangkap anak-anak kita lebih cepat mengerti. Dan hari ini tradisi kita ini kan tradisi bicara, tapi jarang kita mampu mentradisikan membahas suatu kasus atau studi kasus dengan mahasiswa. Karena itu saya berpesan kepada ketua STAI, bagi mata kuliah yang sifatnya praktikum itu memang harus dimaksimalkan. Ya, yang ada kaitannya, apalagi komunikasi misalnya, ekonomi juga, kewirausahaan misalnya. Kewirausahaan itu ya coba bawa anak-anak kalau belajar tentang kewirausahaan itu kan tidak salah, ada perusahaan-perusahaan sekitar sini. Jadi tidak cukup hanya sistem politik misalnya, dibawa tentang legislatif, tentang partai politik. Jadi praktikum menurut saya ini ketua ini harus menjadi, apalagi komunikasi kan, apalagi KPI siapa? Ya ini kan ilmu praktek, gitu ya. Makanya dulu ketika saya ngajar di UNRI, sebelum ada aturan, saya sedang S3 boleh ngajar S2 karena saya praktisi di bidang perencanaan. 15 tahun jadi anggota DPRD, tentu saya mengerti teori perencanaan evaluasi program. Nah sampai begitu, kadang-kadang ada misalnya perbankan, ada misalnya belajar perbankan. Kalau perbankan itu kita tidak punya sarjana S2 atau S3, itu dalam keadaan darurat, maka kita bisa memakai dosen S1 tapi mereka sudah ahli di bidangnya. Itu namanya dosen praktisi. Misalnya bahasa Inggris, itu kan tidak bisa hanya belajar past tense, present tense, present tense, kan mesti diucap gitu. Bisnis, akuntansi misalnya, Bu Anis ya, saya bisa ngapal nama orang Bu dalam sekejap. Bu Anis kan akuntansi Bu. Nah akuntansi misalnya, ya akuntansi itu kan ilmu praktek yang harus juga bisa membuat laporan, ya kan? Yang mengerti tentang kurva tetap, apalagi tentang cash flow, ya itu tidak bisa. Tentang aset tetap, aset apa Bu? Aset tidak tetap, aset tak berisi, ada. Ya kan, kalau akhir bulan kan itu aset tak berisi, gitu. Jadi ini ilmu-ilmu begini memang mesti. Tak berisi. Nah karena itu dosen-dosen mesti juga bisa punya seni yang baik, dan anak-anak juga begitu. Nah kalau istilah saya, ini sudah harus kampus itu, suasana belajar itu suasana gembira, tapi gembira yang penuh edukatif. Jangan gembira yang asik bercanda. Perlu gembira itu, karena Islam pun busyra. Nah tetapi amanah undang-undang ini yang tak boleh kita abaikan adalah, di samping mengembangkan menyebar ilmu pengetahuan, teknologi, seni, tentu melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang balik lagi pada Rizka. Jadi itulah pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi di tugas pokok dosen itu di dalam undang-undang Bu, itu jelas dia mesti bisa mengajar,
yang baik, kemudian dia bisa meneliti, kemudian juga dia bisa praktek pengabdian pada masyarakat. Nah, outputnya ketika dosen berkualitas, betul kata ketua tadi, maka alumni-alumni kita nanti pastilah akan terpakai di lapangan pekerjaan. Saya semalam duduk mengopi, ada juga Hikmah di kedai kopi, bertemu mahasiswa ilmu pemerintahan di UT, tapi mau masuk stay kita. Nah, apa yang dapat saya poinnya? Dia tidak tahu bahwa sarjana ekonomi syariah gelarnya SE. Dia tidak tahu juga tamatan komunikasi Islam gelarnya ESOS. Dia pikir ESOS I yang dulu, dia pikir SEI. Saya bilang, kenapa takut ESOS I dengan SEI? Bukan takut, Pak, dia bilang, cuman kami takut kalau ada Islamnya kami nggak mampu. Nah, artinya apa? Di situ ada yang bisa kita tangkap, Bud. 5 insya Allah kita launching, informasikan bahwa gelar di sekolah tinggi agama Islam itu sama di sekolah universitas yang di bawah dikti ya, diktis ya, diktis dan dikti sama gitu. Ini saya pikir informasi. Nah, karena itu dia semalam ada Pak Afrizal, mereka akan pindah ke kita. Jadi kami dengan Pak Afrizal sudah dapat 2 orang calon mahasiswa ya. Jadi belum di launching. Jadi kalau saya agak hilang kemana-mana itu, Bud, tapi yakinlah itu pasti ada misi kampus kita. Kemudian catatan kedua pada pembukaan ini adalah soal kedudukan dosen. Ya, kita bersyukur. Pak Raja ingat nggak, Dinda Agus, kalau dulu sobi dosen tuh ngoi ya Pak, ngoi. Ini mohon maaf ini saudara-saudara yang di Zoom, ngoi itu artinya keren. Apa lagi bahasa Indonesianya? Hebat. Gagah. Apa? Gagah. Gagah. Apa lagi, Bud? Top. Nah, kira-kira begitulah. Dosen itu. Jadi artinya memang kita pada posisi terhormat. Ah, terhormat lah, bahasa Indonesianya terhormat. Di mana Kojo? Pak Raja, wah saya itu nih, tapi tugas pokok saya dosen. Itu Pak Raja, subhanallah, belum lagi pahala itu akhirat lah ya. Terhormat sekali. Pak Agus, asik menyasar kok kemana? Mengajar. Mana dosen? Itu luar biasa. Karena itu, karena terhormat, hebat, top, keren, tentu ada tanggung jawab moral di situ. Nanti akan saya sampaikan pada materi. Nah, sebagai kedudukan dosen itu adalah tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan, berkedudukan sebagai, nah, di sini jelaskan sebagai tenaga profesional, itu dia, Bud. Jadi judul ini saya pikir sangat pas. Jadi ini pun menjadi amanah undang-undang. Jadi memang dia diangkat dan dia punya kedudukan sebagai tenaga profesional. Artinya Pak Raja tenaga profesional, bukan fungsional Pak Raja, tapi profesional. Pak Miskom sekalipun tinggal di kampung, di Rokanbaru, kalau dulu kampung tuh Pak Miskom, tapi Anda adalah tenaga profesional. Agus sekalipun tinggal di Rimbo, ya kan? Tapi antum ya adalah tenaga profesional. Kalau Rusli hebatlah Bagan Puna, karena mau membantu kota dulu. Karena Bagan Puna ini premannya di Bagan Puna, tukang tumbuknya di Bagan Puna, tapi kepala PU-nya orang Bagan Puna, ya kan? Apalagi profesornya Safrani orang Bagan Puna, apalagi banyak orang Bagan Puna nih. Semua kepala Bagan Puna, tapi tukang tumbuk juga Bagan Puna. Ridho juga orang Bagan Hulu ya. Jadi Anda Ridho sudah tenaga profesional. Kalau belum dikasih mata kuliah dikasih lembut, ya kan? Kalau saya dulu sebelum dosen tuh gatal-gatal apa saya, gatal tangan, gatal kaki, ya kan? Tapi kadang ada juga kita nih udah dikasih jadi dosen tak pernah serius, ya kan? Dulu saya mimpi menjadi dosen itu, karena cita-cita saya Dinda Raja dulu tak banyak Dinda. Masuk PGAN, cita-cita saya hanya menjadi
guru agama SD atau ibtidaiyah. Tapi alhamdulillah karena kita mengajar sungguh-sungguh, Allah angkat juga bisalah menjadi dosen, sekalipun beransur-ansur ya, karena dokter belum, jadi belum bisa jadi direktur kepala. Tapi kalau dokter kan bisa langsung direktur kepala. Karena itu tadi Ketua STAI sudah mengingatkan kita, silakan ya berpastabiqul khairat, jadi dosen tetap, dosen kepangkatan, serdos, itu silakan. Anda Budi, ini juga kawan-kawan yang belum terlalu punya perhatian dan minat, ini dirangsang supaya kita semua bisa segera punya sertifikasi dosen. Karena disebutkan juga ini proporsional dibuktikan dengan sertifikasi. Jadi itu amanah undang-undang. Saya pikir dua catatan inilah yang disampaikan pada pembuka ini. Kali lagi atas nama yayasan penyelenggara, terima kasih pada saudara ketua, wakil ketua dan segenap jajaran dan para dosen, sekaligus selamat datang ya kepada saudara-saudara yang baru bergabung, ada dari berbagai daerah provinsi. Ya, kita hadir di sini. Kepada para dosen saya sampaikan ya, harus rasa memiliki. Boleh saudara-saudara dari Makassar, dari Bugis, tapi saudara juga sudah menjadi bagian dari kampus ini. Pantunnya pun ada, bukan linggis sembarang linggis, tapi linggis bertangkai kayu, bukan Bugis sembarang Bugis. Bugis pun sudah jadi Melayu. Jadi ini Bud kasih tahu sama dosen yang dari Makassar itu, dia sudah jadi Melayu. Ya, Batak juga begitu, ada pantunnya, bukan kapak sembarang kapak, tapi kapak membelah kayu, bukan Batak sembarang Batak, Batak jadi Melayu. Yang dari Jawa juga, Bu Suriah kan ada Jawa-Jawanya itu, kejawa-jawaan apa Jawaan benar ya, bukan rawa sembarang rawa, tapi rawa yang bisa dilepit rahu, bukan Jawa sembarang Jawa, tapi Jawa sudah jadi Melayu. Jadi selamat datang dari manapun Anda, dari provinsi mana. Saya ingin rasakan bahwa ini adalah STAI kita, dengan saudara-saudara di Makassar, ada di Medan, ada di Aceh, dari mana saja. Mungkin ada tempat-tempat belajar, kampus-kampus yang bagus, pengetahuan dan pengalaman di tempat itu diberikan di tempat kita di STAI ini. Dan saya sebagai penanggung jawab tertinggi di yayasan ini tentu berbangga hati. Saya lihat adik-adik yang muda-muda, tentu kita harapkan anak muda biasanya lebih mampu menyesuaikan dengan perubahan terjadi. Dengan berserah Allah Subhanahu wa taala berharap ridho, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pembekalan dosen semester genap tahun 2021-2022. Temanya juga menarik. Saya nyatakan dibuka dan dimulai secara resmi. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.